Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nasallahu ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la yada' minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman nafi'ah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ushulul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sekarang kita melangkah ke matan yang ke-15. Kita bacakan terlebih dahulu matannya, kemudian kita terjemahkan dan kita jelaskan. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attatis sama'u wa huqqa laha an ta'id ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajidan. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira wa ma taladzattum bin nisa' 'ala al-furush wa la kharajtum ila as-sa'udati taj'aruna ila Allah azza wa jalla. Al-hadits rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya dari sahabat yang mulia Abu Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langit berderit atau bersuara, wa huqqa laha an ta'id, dan memang layak ia untuk berderit atau bersuara. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajidan. Karena setiap tempat di langit itu atau tidak ada 4 ruas jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan keningnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan juga kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita atau istri-istri kalian di atas kasur. Kemudian kalian akan betul-betul keluar ke jalan-jalan untuk meraung minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang sangat agung, menjelaskan tentang kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dengarkan tadi, bahwasanya langit saja berderit, merintih, ya, mengeluarkan suara karena beratnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampai tidak tersisa 4 jari, melainkan itu semua malaikat memenuhi langit Allah Subhanahu wa taala. Mereka meletakkan kening-kening mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Semua langit ini berderit karena memang banyaknya para malaikat yang terus beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui para malaikat itu mereka senantiasa hanya beribadah dan taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Mereka tidak pernah mengabaikan atau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu sebagian kerjanya hanya rukuk,
sujud dan juga berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagian malaikat lain memang Allah tugaskan untuk mencatat dan juga melayani makhluk Allah seperti manusia dan sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan hadis ini menjelaskan keagungan dan besarnya Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan langit saja yang begitu luas kita lihat. Kemudian juga malaikat berderit, merasa berat, ya. Dan malaikat juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan semua makhluk ini sujud dan patuh kepada Allah yang memiliki istilahnya seperti malaikat, tubuhnya yang sangat besar dan langit yang sangat luas, tetap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Rabb kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala maha besar, lebih besar daripada malaikat. Dan dalam sebuah hadis ya dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita tentang sifat tubuh malaikat. Rasulullah mengatakan, "Udzina li an uhadditsakum an malak min malaikatillah min hamalatil arsh." Rasulullah mengatakan, diizinkan oleh Allah bagiku untuk menceritakan kepada kalian malaikat, ya, satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memikul arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Nabi, anna ma baina syahmati udunaihi ila atiqihi masiratu 700 am. Jelaskan oleh Nabi, saking besarnya malaikat yang memikul arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan antara telinga, daun telinganya ini sampai atikihi, sampai pundaknya ini besarnya seperti perjalanan 700 tahun. Bayangkan betapa besarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Antara telinga dengan pundaknya ini, kalau dihitung panjangnya atau tingginya itu, butuh kita jarak perjalanan 700 tahun. Itu masih antara daun telinga dengan pundak. Bagaimana jika dari kepala sampai kaki? Dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sifat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya saja jika dia kepakkan, dia buka, akan menutup dari ufuk barat sampai ufuk timur. Ini menunjukkan besarnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah Rasulullah mengatakan wa huqqalaha an ta'id, maka wajarlah langit itu berderit atau bersuara. Karena para ulama mengatakan at-tad itu dalam bahasa Arab, at-ta itu adalah suara unta yang memiliki beban yang berat. Makanya langit ini pun mengeluarkan suara saking beratnya yang dia pikul atau yang berada di langit itu. Ya malaikat, bayangkan saja malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada kita tentang para malaikat yang di Baitul Ma'mur, ketika mereka masuk, mereka beribadah dan tidak akan keluar lagi, masuk malaikat yang lain seperti itu. Dan jumlahnya luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi, dan demi Allah Subhanahu wa taala, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, kalian akan sedikit tertawa. Maknanya apa itu? Kalau kita ketahui keagungan Allah Subhanahu wa taala seperti yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tidak berani melakukan dosa maksiat. Saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya
sebagian di perkataan para pendahulu kita, para ulama kita mengatakan, janganlah kalian lihat ila sigharil maksiyah, kecilnya dosa yang kalian lakukan, tapi lihatlah zat yang maha besar yang kalian bermaksiat kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut dan tidak akan berani melakukan dosa sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajarlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, kalau seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui, kalian akan sedikit tertawa. Kenapa sedikit tertawa? Kita menggunakan waktu kita betul-betul untuk ketaatan, ketakwaan, dan mengejar kebaikan dan amal soleh selama kita hidup di dunia ini, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu saja, Rasulullah juga mengatakan wala bakaitum katsira, dan kalian juga akan menangis banyak, kata Rasulullah. Ya, kita kenal Allah Subhanahu wa taala Maha Besar sehingga kita takut dan juga berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih sehingga kita akan betul-betul dekat, bermunajat, bahkan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul keinginan kita dan angan-angan kita betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat dianjurkan kepada kita kaum muslimin untuk sedikit tertawa dan banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 menit. Sehingga kehidupan kita ini betul-betul mendapat rahmat dan naungan serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini layak kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita persedikit untuk tertawa, kita perbanyak amal soleh, hal-hal yang bermanfaat untuk kita di akhirat. Dan juga kita banyak bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam hari kita banyak menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, dan juga kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan kepada kita semua pintu-pintu kebaikan di dunia ini, sehingga nanti di akhirat kita betul-betul mendapat apa yang kita inginkan dari nikmat surga, terutama surga Firdausil A'la. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan nanti atau kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi telah menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk memang betul-betul sedikit tertawa. Bukan berarti kita tidak boleh tertawa. Ya, selayaknya kita kalaupun tertawa cukup senyum saja, atau seminimal-minimalnya mengeluarkan suara yang rendah saja, suara yang ringan, jangan terbahak-bahak. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sedikitnya kita tertawa ini akan semakin betul-betul menggunakan waktu kita atau kesempatan kita hidup di dunia ini untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat untuk kita. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, dan juga kalian akan betul-betul banyak menangis karena melihat keburukan, dosa, maksiat, atau waktu-waktu yang tersia-siakan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat kita gunakan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian juga Rasulullah mengatakan, "Wa ma taladdattum bin nisa 'alal furush." Dan juga kalian akan meninggalkan bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas kasur. Bayangkan kalau kita betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini, kita akan betul-betul meninggalkan kelezatan dunia untuk kemaslahatan akhirat kita. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di sini ada 4 ya. Yang pertama tadi kita sebutkan mengurangi ketawa dan senyum, yaitu mengurangi canda gurau dengan kawan kita. Kemudian banyak menangis terhadap apa yang lampau dari perbuatan-perbuatan kita, terutama perbuatan buruk, maksiat. Kemudian juga meninggalkan kelezatan dunia, yaitu bersama istri di atas kasur. Karena ini semua bisa kita tinggalkan, kita lupakan dengan apa yang kita ketahui, seperti yang diketahui oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena akhirat itu nanti, hari pembalasan itu sangat adil, semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kita juga peringatan yang keempat, wala kharajtum ila as-sa'udati taj'aruna ila Allah. Dan juga kalian akan keluar dari rumah kalian ke jalan-jalan meraung, meminta belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat wajar Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini, karena memang beliaulah yang lebih paham, yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dari kita. Makanya Nabi Muhammad SAW walaupun beliau maksum, terjaga dari kesalahan, beliau tetap betul-betul menggunakan waktunya untuk yang bermanfaat untuk akhiratnya. Maka dijelaskan oleh Ummul Mukminin kepada kita bagaimana solat malamnya Nabi Muhammad SAW sampai kakinya pecah-pecah. Dan beliau mengatakan, bukankah wahai Rasulullah dosamu telah diampunkan yang telah lalu dan yang akan datang? Kemudian Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kata Rasulullah SAW. Rasulullah betul-betul sudah mengetahui dosanya diampunkan yang lalu dan yang akan datang, tapi tetap beribadah, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ma'rifahnya, pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala sangat dalam. Dan inilah yang patut kita contoh wahai kaum muslimin. Yang kita sayangkan, kita manusia yang hidup sekarang ini beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan belum ada jaminan terhadap dosa kita diampunkan yang lalu dan yang akan datang, tapi kita masih menyia-nyiakan waktu kita. Maka peringatan Nabi Muhammad SAW ini harus betul-betul kita laksanakan dan lakukan wahai kaum muslimin, jika memang kita ingin selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dan juga tertulis dalam matan ini, qauluhu law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Dan ini maknanya sama ya, namun redaksinya yang beda. Dan hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sedangkan yang kita bacakan tadi yang agak lumayan panjang itu adalah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ya. Jadi redaksinya hampir sama, namun di sini lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan juga dalam riwayat lain hadis ini diawali dengan inni ara ma la tarawun.
kata Rasulullah. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan oleh muallif. Sebelum berbicara tentang langit itu bersuara atau berderit karena beratnya beban yang dipikul, Rasulullah menyebutkan sebelumnya, inni ara ma la tarun. Sesungguhnya saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya, Rasulullah melihat apa yang tidak kita lihat. Makanya Rasulullah bisa mengatakan tidak ada tersisa 4 ruas jari ini atau 4 jari tangan, melainkan malaikat itu sujud atau meletakkan keningnya sujud dan rukuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tidak dinampakkan itu. Kalau itu dinampakkan kepada kita, maka sebentar-sebentar kita mungkin pingsan, takut dan sebagainya. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinampakkan? Karena fisik atau kondisi fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih kuat dari kita. Sebagaimana juga kita mengetahui dalam sejarah ya, awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu, Allah nampakkan Jibril dengan wujud aslinya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ya, atau bagaimana kondisi badan beliau. Maka beliau langsung pulang dan berselimut menggigil karena melihat postur malaikat Jibril secara langsung, postur aslinya. Makanya disebutkan para ahli sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigil 40 hari. Makanya disebutkan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kenapa Rasulullah berselimut? Menggigil dengan melihat postur Jibril yang begitu besar. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemampuan untuk melihat itu dan tidak diberikan untuk kita karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena fisik kita lemah. Kalau itu dinampakkan kepada kita, kita akan sebentar-sebentar pingsan, bahkan mati melihat makhluk yang begitu besar dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat itu dan beliau mengabarkan kepada kita, dan bagaimana sikap kita? Kita harus menerima dan meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Karena inilah sejatinya kita beragama Islam. Ya. Berserah diri, mengakui terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Kita akan mengambil beberapa faedah atau pelajaran dari hadis yang kita sampaikan ini. Yang pertama, bahwasanya langit itu juga memiliki suara. Sebagaimana kita memiliki suara. Ini harus kita yakini. Dan juga Rabb kita Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam, yaitu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara kita berbicara atau langit tentunya jauh beda dengan cara Allah Subhanahu wa taala berfirman. Karena Allah Maha sempurna. Dan inilah akidah kita. Kemudian pelajaran yang kedua, malaikat itu mereka senantiasa ada yang solat dan juga sujud dan juga tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini malaikat itu semuanya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan iblis. Allah ciptakan dari api, kemudian dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Adam. Adapun malaikat tidak ada yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita ketahui malaikat itu terbuat dari cahaya dan memiliki postur yang sangat besar, tapi mereka tidak berani sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin dan juga percaya dan beriman bahwasanya Allah lah pencipta mereka dan Allah lah yang berhak untuk ditaati dan juga diibadahi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pelajaran yang selanjutnya yang ketiga yang bisa kita ambil adalah disebutkan bahwasanya malaikat itu memiliki kening. Sama dengan kita manusia memiliki kening sehingga bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu ada yang kerjanya sujud saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah hadis ini menetapkan kepada kita sifat agung Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Besar, lebih besar dari segala sesuatu. Walaupun kita ceritakan tadi bagaimana besarnya malaikat itu, telinga sampai pundaknya seperti perjalanan 700 tahun. Bayangkan penciptanya yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau lihat Rabbmu? Rasulullah mengatakan, "Nur ana nur." Yaitu cahaya di atas cahaya. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Tadi kita membahas pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Dan tadi kita singgung sedikit tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj. Apakah engkau melihat Rabbmu? Rasulullah mengatakan, "Nur ana nur." Itu cahaya di atas cahaya. Ini menunjukkan betul-betul Allah Subhanahu wa taala sangat besar, dan juga nanti nikmat yang paling agung yang akan kita dapatkan kaum muslimin di surga Allah Subhanahu wa taala adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kelima yang bisa kita ambil bahwasanya kita harus meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang paling mengetahui agama Islam ini. Jadi tidak boleh bagi kita meyakini ada yang lebih paham tentang agama Islam ini dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau meyakini ada yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang agama ini. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi dalam akidah kita meyakini Rasulullah lah yang paling paham tentang agama Islam, dan Rasulullah telah menyampaikan semua syariat Islam ini kepada kita. Maka tidak perlu lagi kita tambah, tidak perlu kita kurangi. Sesuai dengan akal kita atau tidak sesuai, kita harus ikuti. Karena tugas kita sekarang adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang beliau sampaikan, ya, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diajarkan dan juga disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan bagi kita membenarkan orang-orang yang mengatakan dia lebih paham dari Nabi tentang agama ini. Tidak dibenarkan. Bahkan tidak sedikit di kalangan para ulama yang mengatakan siapa yang menganggap
bahwa syariat yang lain lebih memberikan petunjuk dari syariat yang didatangkan atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lebih, ya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Maka tidak dibenarkan kita meyakini itu. Kita harus meyakini syariat yang dibawa Nabi lah syariat yang paling benar dan yang paling memberikan petunjuk dibanding syariat yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad lah yang lebih paham tentang agama ini. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang keenam, menangis sifat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi tentang menangis ini, wahai kaum muslimin. Menangis itu tidak bisa kita katakan 100% adalah sifat orang yang cengeng. Tapi ada kalanya menangis itu adalah perbuatan yang terpuji. Seperti yang kita jelaskan dalam hadis ini, yaitu kita menangis bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat kita, dan ini membuktikan kenapa kita menangis. Ini bukti bahwasanya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga benar-benar kita sangat menginginkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berdoa biasa saja tanpa diiringi rasa khusyuk, bahkan ditambah lagi dengan menangis, itu adalah doa yang kurang memenuhi syarat agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak akan dikabulkan oleh Allah, bisa saja Allah kabulkan. Namun ketika kita khusyuk, hati kita ikut, lisan kita juga ikut, kemudian dibuktikan dengan mata kita yang betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini terkumpul, insyaallah syarat diterima doa kita itu akan semakin kuat dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan kepada kita melalui sejarah perjalanan sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang sangat tegas, yang kuat. Namun beliau juga banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai dijelaskan ada bekas aliran nangis atau air nangis beliau di pipinya. Seperti itu. Jadi menangis di hadapan Allah bukanlah perbuatan cengeng, namun perbuatan terpuji yang harus atau sangat dianjurkan kita lakukan, terutama ketika kita bermunajat sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, salat tahajud, kemudian meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menganggap selama ini menangis itu adalah perbuatan cengeng, itu salah. Jadi kita perbanyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga hajat kita, keinginan kita, atau apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah at-taladdud bin nisa qad tufsid ad-din. Yaitu bersenang-senang dengan perempuan atau istri kita yang halal, ya, itu kadang bisa juga merusak atau mengurangi agama kita kalau itu tidak betul-betul dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga perlu kita ketahui, istri, anak itu kan sebuah kebahagiaan bagi seseorang. Namun kebahagiaan itu bisa merusak agama kita. Betapa banyak orang lebih mendengarkan perkataan istrinya daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika ada azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya mengatakan, di sini aja kita, Bang, atau Mas, dan sebagainya.
Saya takut di rumah gelap karena mati lampu umpamanya. Walaupun dia memang sholat di rumah, sholat isya atau sholat maghrib di rumah, tapi ini mengurangi pahala dia ketika dia melakukan sholat sendiri di rumah. Makanya bisa kita katakan, kadang nikmat atau kebahagiaan itu juga bisa sebagai bala atau hukuman yang Allah berikan kepada seseorang jika dia tidak paham di situ. Jadi orang yang paham, dia menggunakan nikmat itu untuk mendapatkan apa yang lebih baik bagi dia untuk dunia dan akhiratnya. Maka kita jadikanlah keluarga kita atau istri kita, anak-anak kita itu adalah ladang untuk akhirat kita. Seperti kita menikah untuk menjaga kehormatan kita sehingga kita tidak berzina, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melihat hal-hal yang diharamkan. Dan juga kita punya anak sebagai ladang akhirat kita, anak kita didik dengan pendidikan Islam sehingga dia mendoakan kita nanti di akhirat. Jadi tidak selamanya nikmat itu memperbaiki akhirat kita, kadang juga merusak kita. Maka ini perlu kita perhatikan wahai kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah al-ja'ru min asbabis sa'adati wassalamah, yaitu meraung, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus juga merupakan sebab mendapatkan kebahagiaan dan juga keselamatan. Jadi semakin banyak seseorang mengeluh, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu kebahagiaan dan pintu keselamatan akan semakin terbuka. Jadi tidak ada ruginya wahai kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar akidah ini agar semakin dekat dan semakin ketergantungan dan semakin menguatkan kebutuhan kita dan hanya memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada para sahabatnya dan tentunya kepada kita wahai kaum muslimin. Sehingga memang betul-betul di dalam hati kita ini merasa Allah Subhanahu wa taala adalah zat Rabb, Tuhan kita yang harus kita sembah. Tidak boleh kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang berpaling dari mengesahkan atau beribadah kepada Allah, melenceng, maka ini bisa saja adalah pintu kesesatan atau pintu kecelakaan yang akan dia hadapi. Jika dia tidak kembali segera datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan kepada kita pintu-pintu yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan kepada kita pintu-pintu atau ilmu untuk mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari keburukan, dosa dan juga maksiat, sehingga kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga Firdausil A'la bersama para anbiya, bersama para nabi, para rasul dan juga para as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan juga para syuhada, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dan inilah yang kita harapkan wahai kaum muslimin. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, dan juga
semakin menaikkan keimanan kita dan juga akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ini menjadi bekal kita dan penguat timbangan kita nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amal ibadah kita dan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Firdausil A'la. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.